Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil praktik kerja saya di Polsek Kota Bandung, di mana praktik saya selama kurang lebih 22 bulan, di mana saya mengambil topik yaitu hak dan kewenangan Kapolsek dalam penentangan administrasi di lingkungan Polsek Kota Bandung. Perlu diketahui bahwa Polsek Kota Barat Laut berada di wilayah Kecamatan Kota Barat Laut yang dipimpin oleh seorang Kapolsek berpangkat 3. Polsek merupakan tempat pelayanan administrasi, dan juga tempat pengaduan bagi masyarakat yang mengalami tindak kriminalitas. Permasalahan yang saya hadapi selama melakukan praktik kerja di Polsek Kota Barat Laut yaitu berkaitan dengan administrasi, di mana dalam administrasi Polsek Kota Barat Laut berkaitan dengan dalam hal penyelidikan maupun penyidikan, di mana Kapolsek tidak diberi kewenangan untuk melakukan penentangan administrasi penyelidikan maupun penyidikan. Hal itu dikarenakan karena Kapolsek Kota Barat Laut belum sarjana atau strata 1, sehingga seluruh rangkaian surat perintah penyelidikan maupun penyidikan itu semuanya ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini Kapolres ataupun Kasatresim yang telah memenuhi PP 58 tahun 2010, sehingga peran Kapolsek di sana dia hanya peran Kapolsek yang bukan sarjana, dia hanya sebagai pemimpin dalam hal untuk mengendalikan anggota, kemudian mengendalikan mako, tapi tidak dalam hal penentangan berkaitan dengan administrasi penyelidikan maupun penyidikan. Ya. Baik, Ibu Anu sudah. Terima kasih. Dari saya ada pertanyaan. Tadi dikatakan bahwa Polsek sendiri tidak menandatangani karena berkaitan dengan pendidikan. Beliau masih SMA ya, setara SMA. Saya ingin tanyakan apakah ada aturan yang memang tidak memperbolehkan untuk beliau menandatangani walaupun dia memiliki jabatan sebagai seorang polisi? Dia ada aturan itu, aturannya itu dimuat dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana yang telah diubah ke dalam PP nomor 58 tahun 2010. Sesuai aturan. Terus selanjutnya, apakah selama ini tidak ada usaha misalnya dari seorang pemimpin, seorang Kapolres yang dia mendorong anak buahnya atau bawahannya untuk melanjutkan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi sehingga hal ini tidak terjadi? Jadi memang dulu pernah waktu zamannya Pak Kapolres Pak Ibrahim itu dianjurkan untuk anggota itu melakukan kuliah, namanya anak muda, mungkin mereka tidak mengikuti. Pak Ibu Yati ada? Pak Purkan? Cukup? Pak Mahmud? Itu yang dimaksud dari Kapolsek itu PLT Kapolsek atau Kapolsek nih? Kapolsek full. Itu memang dia dianggap aturannya mengizinkan.
Ya, karena kami di lingkungan Polres Kota perwira banyak, tapi untuk memenuhi PP 58 Kapolsek itu harus sejalan. Di sana itu perwiranya itu banyak yang sejalan. Jadi sehingga Bukan pertanyaan saya, dia diangkat sebagai Kapolsek yang bukan sarjana, aturannya mengizinkan. mengizinkan Bapak Mengizinkan. karena dia seorang perwira. Oke. Karena pangkat. Jadi bukan gelarnya. Baik. Saya ingin mau kaitkan ke sini. Terus selama dia bertugas itu keputusan-keputusan Kapolsek dalam kaitan dengan tugas pokok Polsek itu siapa yang mengambil? Jadi dia mengambil semua tugas, yaitu itu Kapolsek sendiri, tapi tidak berkaitan dengan penandatanganan administrasi berkaitan dengan pendidikan maupun penyelidikan. Saya mau lari ke situ karena itu berkaitan dengan kalian yang belajar hukum. Terus jika saja, kan ini berarti ada dua konteks. Konteks pertama yang mengambil keputusan adalah Polsek yang ada, yang menandatangani adalah bukan Kapolseknya, gitu kan? Konsekuensi hukum maksud saya, daripada apa yang ditandatangani itu siapa yang mengambil? Jadi solusi yang kami lakukan selama ini Bapak, bukan solusi, konsekuensinya menurut Pak Mahmud sebagai calon sarjana hukum itu siapa yang harus tanggung jawab? jadi yang tanggung jawab adalah Kapolres atau pejabat yang memenuhi PP 58 kali. Jadi bukan Kapolsek. Tapi dalam hal penandatanganan administrasi berupa Ya. pendidikan. Pertanyaan yang ikutan dari itu, Kapolsek terima pinjaman jabatan? Hah? Berarti kamu pungli. Ya, jabatan Kapolsek. Dia dapat pinjaman jabatan kan? Nah, terus tugas dan tanggung jawabnya diserahkan ke Kapolres. Jadi tugas dan tanggung jawabnya dia tetap tugas sebagai seorang Kapolsek, yaitu memimpin mengendalikan anggota, tapi tidak dalam memberi kewenangan untuk penandatanganan administrasi. Tidak, administrasi itu bagian dari tugas Polsek bukan? Iya, tugas Polsek kan. Terus yang tanda tangan Kapolres ataupun Kasat. ya, atau tadi Kasat Reskrim. Yang tanggung jawab siapa? Bertanggung jawab Kapolres. Terus Kapolsek terima tunjangan jabatannya sebagai apa? terima tunjangan ya jabatan dia sebagai Kapolsek. Tugas administrasi bukan bagian dari dia. Dia ada tugas administrasi, tapi juga Nah, itu nanti Pak Mahmud teliti baik-baik ya. Itu kalau orang ribut nanti saya kira mungkin polisi yang jadi masalah ya. Masa dia Kapolsek terima tunjangan jabatan, tugasnya disuruh orang lain yang tanggung jawab. Iya, saya paham itu, tapi maksud saya mereka secara internal itu yang tadi saya singgung Nikor, presisinya Polri harusnya mungkin diamati secara baik oleh masing-masing anggota, sehingga profesionalitas individu itu bisa menunjang visi lembaga. Itu harusnya disoroti secara internal. Kan begitu kan, oleh kalian sendiri tentunya. Tidak mungkin orang di luar amati lembaga polisi itu, lihat kantor polisi sendiri sudah tahu. Baik, aplaus untuk